Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Mahasiswa-mahasiswaku yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita, masih hidupkan kita dari kematian kita sementara. Ini artinya Allah berikan kesempatan kita untuk menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan amalan kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah senang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah berikan kesehatan di zaman yang fitnah yang luar biasa nih hadirin. Di tengah-tengah wabah virus corona, kampus kita di lockdown, sehingga perkuliahan ini kita harus lalui dengan cara online. Maka bersabarlah di sana, kerjakan nanti arahan-arahan yang kita akan sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtiar kita dalam menghadapi wabah ini yang pertama adalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah dan kita ikuti arahan ulil amri kita. Arahan orang-orang yang memahami perkara ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang tahannus, peristiwa Gua Hira, dan tugas kenabian. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan apa itu definisi tahannus. Jadi secara harfiah, definisi tahannus itu artinya menyendiri, menyepi ke satu tempat yang sunyi atau menjauhkan diri dari keramaian. Atau artinya beribadah dalam beberapa malam, menjauhkan diri dari berbuat dosa dan meninggalkan menyembah berhala. Ini adalah definisi daripada tahannus. Jadi Rasulullah SAW ini hadirin, setelah umur 40 tahun beliau hadirin. Jadi beliau ini dikaruniai istri yang luar biasa subur. Jadi walaupun usianya sudah 40 tahun, setiap 2 tahunnya jadi Khadijah nih hadirin melahirkan penerus Nabi. Jadi ada anak beliau. Jadi itu ada pertama ada laki-laki yang namanya Qasim dan Abdullah yang kedua. Nah, jadi hadirin ini luar biasa, dan 4 orang anak perempuan yang namanya Zainab, Ruqyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Maka yang luar biasa nih hadirin. Jadi kehidupan Rasulullah sangat bahagia. Maka tuh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa tahun beliau menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi ada satu hal yang Sayyidatina Khadijah saksikan dari suaminya, yaitu Muhammad waktu itu jadi bukan orang yang gila terhadap materi. Bahkan beliau ini hadirin cenderung dalam dunia spiritual dan berminat besar terhadap penciptaan semesta. Jadi Muhammad kala itu hadirin, dia membenci sekali terhadap kejahiliahan yang marak waktu itu di tengah-tengah masyarakat Arab. Beliau menjauhi segala hal yang berhubungan dengan berhala, sesembahan dan tradisi kemusyrikan. Jadi ada sesuatu hal yang mengusik Muhammad waktu itu hadirin, yaitu
Batin beliau ini berontak terhadap warna kehidupan yang kental sekali dengan penyembahan berhala dan kecenderungan manusia terhadap urusan nafsu dan syahwat. Nah, Masya Allah. Jadi kita dengarkan hadirin beberapa ulama sampaikan bahwasanya mengerikannya orang-orang Arab waktu itu, hadirin, orang-orang jahiliyah. Bahwasanya mereka ini hadirin, kalau minum khamar nih hadirin dari tengkorak-tengkorak manusia. Jadi sejahat-jahatnya manusia nih hadirin, hari ini tidak pernah kita dapati minum khamar nih hadirin dari tengkorak, paling dari gelas. Tapi kalau mereka ini dari tengkorak-tengkorak manusia, saking luar biasanya. Dengan wanita-wanita juga mereka ini luar biasa tidak hormatnya hadirin. Jadi suatu ketika diceritakan di zaman jahiliyah itu ada wanita hamil, maka mereka ini tebak-tebakan hadirin. Nah, yang menang, yang tepat tebakannya. Mereka menebak kira-kira isi kandungan wanita ini hadirin laki-laki atau perempuan. Nah, jadi bagaimana mereka membuktikannya? Mereka membuktikan dengan cara membedahnya. Mengerikan sekali, luar biasa. Maka untuk itu hadirin, Rasulullah SAW dengan kerisauan beliau. Jadi beliau minta izin kepada istri beliau untuk menyendiri, untuk bertahanus di suatu tempat, merenung dan memperhatikan keagungan Allah serta keindahan ciptaannya. Jadi cara beliau menjauhi syirik dan gaya hidup permisif seperti itu. Jadi beliau berangkatlah berkhalwat ke Gua Hira. Jadi hadirin, ibadah pertama yang Muhammad lakukan waktu itu hadirin sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah dengan berkhalwat, dengan menyendiri hadirin. Jadi di tempat-tempat sepi. Jadi istrinya pun Sayyidatina Khadijah hadirin tidak terkejut dengan permintaan Nabi, karena memang beliau memahami kehidupan dan akhlak Muhammad hadirin jauh-jauh hari sebelum memutuskan untuk menikah dengan beliau. Jadi beliau tahu bahwasanya Muhammad ini sangat membenci perbuatan jahiliyah kaum. Maka uzlah yang beliau pilih ini hadirin adalah sesuatu yang tepat dan mendapatkan dukungan daripada istri beliau. Padahal menurut Dr. Ahmad Salabi, seorang pakar sejarah, bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya Khadijah ini hadirin punya rumah yang luar biasa luas, sangat luas sekali. Terasnya cukup besar. Jadi di samping teras ini ada kandang unta dan kambing. Jadi gudang tempat penyimpanan barang dagangan juga luas sekali. Jadi mereka ini punya 4 kamar hadirin. Yakni kamar beliau untuk istrinya, kamar untuk anak-anak, kamar untuk ukuran kecil untuk berkhalwat, serta kamar untuk menyambut tamu. Jadi tapi hadirin dengan keglamoran keduniaannya hadirin, jadi tidak membuat tertarik Muhammad kala itu hadirin. Jadi beliau lebih memilih jalan uzlah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lama beliau uzlah nih hadirin, itu tidak sebentar hadirin. Nah, terkadang seminggu, 10 malam, sampai sebulan lamanya. Maka sebelum Sayyidatina Khadijah nih hadirin, beliau mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini teringat bahwasanya sepupu beliau, jadi Warakah bin Naufal, ini adalah orang yang soleh waktu itu hadirin. Jadi melakukan tradisi yang sama. Jadi untuk menghindari maksudnya tradisi tahannus ini hadirin. Jadi uzlah ini hadirin. Jadi beliau berusaha mencari agama Ibrahim dengan cara beruzlah. Maka Khadijah pun
teringat penuturan Warakah dan Maisarah tentang ramalan kenabian Muhammad SAW. Jadi beliau berpikir, ini kata beliau, keputusan Nabi ini untuk mengasingkan diri ini kayaknya untuk persiapan ya. Untuk persiapan menerima risalah dari langit. Ini pemikiran beliau. Jadi maka didukung secara penuh keinginan suaminya nih hadirin untuk beruzlah di Gua Hira. Kebiasaan Nabi SAW setelah pulang daripada uzlah, tadi uzlahnya bisa seminggu, 10 malam, bisa sampai 1 bulan. Jadi beliau mengantarkan makanan ke sana. Nah, habis mau pulang hadirin ke rumah, mau kembali ke rumah, beliau tawaf. Nah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Habis itu baru pulang ke rumah. Nah, jadi pulang ke rumah, Masya Allah, disambut dengan kegembiraan oleh istrinya. Ini luar biasa, istri yang soleh. Nah, luar biasa. Jadi selama bertahanus ini hadirin, Nabi SAW, Muhammad nih hadirin, sebelum menjadi Nabi, beliau menyibukkan diri dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau beribadah kepada Allah yang Maha Esa, merenung segala fenomena kehidupan yang terjadi di tengah kaumnya, sambil memohon petunjuk dan bimbingan ke jalan yang lurus. Nah, sebagaimana orang-orang saleh terdahulu yang telah ditunjukkan jalan-jalan lurus terhadap mereka. Ini doanya Nabi. Jadi semakin hari semakin resah, semakin hari semakin resah. Tapi beliau tidak tahu apa yang harus beliau lakukan. Maka melihat kegalauan suaminya nih hadirin, istrinya ini tidak tinggal diam, Sayyidatina Khadijah. Jadi beliau terus mendukung, terus memberikan semangat. Jadi beliau ini paham betul bahwasanya suaminya ini sungguh-sungguh ingin mendapatkan petunjuk dan perubahan bagaimana keadaan umat waktu itu. Jadi hadirin, inilah kerisauan seorang calon nabi hadirin. Jadi melihat keadaan umat. Nah, begitu risau. Begitu juga hari ini hadirin. Kita harusnya dengan penuh kerisauan, masjid-masjid mulai ditutup. Maka kita tanamkan kerisauan, kita doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini secepatnya. Lanjutkan hadirin. Jadi, Masya Allah, suatu ketika hadirin, rutinitasnya terus berlangsung. Maka tepatnya hadirin di bulan Ramadan. Di malam itu malam Ramadan. Jadi 41 tahun setelah tahun gajah, bertepatan kira-kira sekitar tahun 610 Masehi. Jadi hadirin, tiba-tiba malam itu hadirin, malaikat Jibril datang memeluk tubuh Nabi SAW dan sambil berkata, "Iqra, bacalah." Maka dalam ketakutan Nabi SAW hadirin menjawab beliau, "Aku tidak bisa membaca," kata beliau. Karena kita tahu bahwasanya diceritakan Nabi ini adalah orang yang umi, orang yang tidak bisa membaca. Jadi Jibril ini meluk Nabi dengan erat, ulangi lagi, "Iqra, bacalah." Nabi jawab lagi, "Aku tidak bisa membaca," kata Nabi. Jadi hal ini diulangi oleh Jibril sampai 3 kali. Hingga kemudian Jibril membacakan 5 ayat pertama surat Al-A'la. Jadi hadirin, guru pertamanya Nabi nih hadirin untuk belajar membaca ini adalah Jibril alaihissalam. Jadi kita sama-sama sudah tahu bahwasanya bunyi surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi malam itu hadirin adalah malam, dikatakan malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi Muhammad SAW nih hadirin, Allah elankan menjadi nabi.
Jadi hadirin, tak kala itu Rasulullah SAW hadirin bergetar hebat, takut luar biasa beliau. Padahal udah biasa beliau, ke Gua Hira udah biasa, tapi tidak pernah kejadian seperti itu terjadi. Maka rasa takut yang luar biasa beliau alami hadirin, Masya Allah. Jadi seperti halnya yang pernah dialami Nabi Ibrahim, begitu juga yang pernah dialami oleh Nabi Musa. Nah, jadi dalam surat Hud yang artinya Allah ceritakan, maka tak kala rasa takut hilang daripada Ibrahim. Waktu itu kan Nabi Ibrahim juga ketakutan waktu didatangi oleh malaikat. Begitu juga Nabi Musa dalam surat Toha ayat 67 itu hadirin, Allah katakan, maka Musa merasa takut dalam hatinya. Masya Allah. Jadi tidak gampang hadirin menerima sebuah wahyu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi setelah mendapatkan diajarkan oleh malaikat Jibril surat Al-Alaq tadi, Nabi langsung beralih keluar menuju rumahnya. Jadi begitu tiba di rumahnya, Masya Allah, istri yang soleh siap menyambut. Nah, jadi Khadijah pun kaget juga melihat suaminya takut. Nah, tapi Masya Allah, beliau tunjukkan kematangan dan kedewasaan diri. Jadi beliau rangkul hadirin, Rasulullah langsung disambut dan dirangkul. Seperti halnya ulama katakan, seperti halnya seorang ibu merangkul anaknya dengan penuh kasih sayang. Jadi beliau langsung sigap, beliau selimuti, sehingga rasa takut hilang daripada suaminya. Jadi dalam hati beliau, wah ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu katanya. Nah, dalam hatinya. Beliau ini sebenarnya sudah belajar hadirin. Jadi sudah dari pamannya, dari sepupunya, jadi Warakah bin Naufal tadi sudah diceritakan. Dari Maisarah juga sudah diceritakan ciri-ciri kenabian ada pada Nabi. Nah, cuma tinggal menunggu wahyu saja datang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah keadaan tenang, jadi Rasulullah SAW ini mulai menceritakan hadirin apa yang beliau rasakan. Jadi istrinya pun hadirin sebagai istri yang baik, ini mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi istri yang baik itu jangan memotong pembicaraan suaminya, dengarkan. Ini pelajaran bagi kita, untuk istri kita juga. Jadi Nabi katakan, aku takut, kata beliau, terhadap diriku sendiri. Apa yang beliau takutkan? Yang beliau takutkan hadirin, takut bahwasanya bisa-bisa ini bagian daripada tipu daya daripada jin dan para penyihir. Nah, ini yang Nabi takutkan. Tetapi hadirin, Masya Allah, Khadijah katakan tidak, katanya. Nah, Khadijah menenangkan Nabi. Demi Allah, katanya, sekali-kali tidak, wahai suamiku. Allah tidak akan merendahkanmu selama-lamanya, katanya. Karena beliau tahu sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung kekerabatan, menanggung beban orang yang kesusahan, memberi harta kepada orang yang tidak memiliki, serta menjamu tamu dan membantu orang-orang yang membela kebenaran. Ini kebiasaan tabiat Nabi. Jadi Khadijah nih hadirin membesarkan Nabi, meyakinkan suaminya bahwasanya ini bukan daripada tipu daya setan, bukan tipu daya daripada para penyihir. Jadi beliau katakan, Allah memeliharamu, wahai Abu Qasim, gembiralah wahai anak paman, katanya, dan tetapkanlah dirimu demi jiwa yang Khadijah berada di dalam genggamannya. Aku berharap engkau menjadi nabi umat ini, katanya. Masya Allah. Jadi beliau berkata dengan penuh keyakinan. Jadi keyakinan hadirin dilatar belakangi pemahaman beliau terhadap pribadi Nabi sebelum pernikahan mereka terjadi, dan informasi-informasi yang didapatkan dari Warakah bin Naufal tentang ciri-ciri kenabian.
Masya Allah. Ini beginilah hadirin keadaan istri yang tercinta hadirin. Jadi luar biasa nih hadirin istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah suaminya istirahat dan tertidur, jadi Khadijah pun langsung hadirin datang menuju rumah sepupunya Warakah bin Naufal. Nah, jadi disinilah jadi apa eh, fungsi sebagai seorang istri menenangkan suaminya. Jadi hadirin luar biasa. Jadi siapa itu Warakah bin Naufal? Warakah bin Naufal ini hadirin adalah sepupunya Khadijah. Jadi beliau adalah penganut agama Masehi yang sangat tekun. Jadi beliau ini adalah orang yang maniak membaca kitab-kitab. Jadi beliau temui. Jadi Khadijah pun bertemu dengan beliau, dengan Warakah bin Naufal. Jadi ketika Warakah bin Naufal mendengar penuturan Khadijah tentang peristiwa yang Nabi alami di Gua Hira, jadi Warakah bin Naufal pun tergoncang. Lalu ia bangkit seraya berkata dengan penuh semangat. Apa yang beliau katakan? Kudus, kudus katanya. Demi jiwa Warakah yang ada dalam genggamannya katanya. Andai kata apa yang kau ceritakan kepadaku ini benar, maka yang akan datang kepada Muhammad itu adalah Namus Agung. Namus Agung itu adalah Jibril. Ya, jadi Namus Agung kata beliau yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Sungguhnya dia adalah Nabi umat ini. Beritahukan kepadanya agar tenang dan tetapkanlah hati. Masya Allah. Jadi setelah itu hadirin, langsung pulang Khadijah. Jadi pulang, Nabi tadi dibangunkan langsung diajak kepada Warakah bin Naufal. Nah, jadi langsung Khadijah minta Rasulullah SAW menyampaikan cerita ini langsung kepada Warakah bin Naufal. Maka Warakah bin Naufal ini menyampaikan kepada, wahai keponakanku katanya, apakah yang kau lihat? Ditanya beliau. Jadi Nabi cerita, ini cerita kalau Nabi. Jadi beliau katakan, ya itu adalah namus yang Allah turunkan kepada Musa katanya. Aduhai kata beliau, kiranya aku masih muda pada saat itu. Aduhai kiranya aku masih muda ketika kau mengusirmu. Maka mendengar perkataannya hadirin, perkataan tadi, perkataan Warakah bin Naufal, beliau katakan ini, wahai katanya, kiranya aku masih muda pada saat itu katanya. Aduhai kiranya aku masih hidup ketika kau mengusirmu. Jadi mendengar statementnya hadirin, Khadijah dan Rasulullah SAW langsung kaget. Bertanya-tanya, diusir katanya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Kata Nabi. Maka dengan suara bergetar hadirin, beliau bingung hadirin, tak habis pikir apa tugas ini begitu berisiko sehingga harus terusir dari kaumnya. Jadi bertanya-tanya beliau. Maka beliau Warakah bin Naufal menjawab tegas, ya katanya, tiada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya. Seandainya aku menguasai itu, kata beliau, pasti aku akan menolongmu. Nah, inilah perkataan Warakah bin Naufal. Jadi kita lihat sejarah para nabi, tidak ada yang mulus hadirin, Masya Allah. Jadi begitulah keadaan. Jadi ketika itu Masya Allah Muhammad merenung. Nah, yang direnungkan ucapan Warakah bin Naufal tadi hadirin, Masya Allah. Jadi seakan-akan tugas ini begitu besar, resikonya pun besar. Beliau tidak meragukan ucapan Warakah bin Naufal. Nah,
Beliau memikirkan, Masya Allah, bagaimanakah istri dan anaknya jika dia terusir dari Mekah. Bagaimana kalau seandainya beliau sendiri tidak akan masalah. Nah, bagaimana keadaan keluarganya ini yang beliau pikirkan. Tapi hadirin, Masya Allah, istri yang luar biasa, faham dengan keadaan suaminya nih hadirin. Jadi Khadijah berkata, wahai suamiku, katanya, janganlah kau bimbang dan ragu. Apapun yang engkau hadapi, kami siap menanggungnya, katanya. Apapun yang engkau perlukan, yakinlah bahwa semua harta bendaku, bahkan jiwaku pun, engkau bebas menggunakannya untuk tugas yang sangat agung itu. Oh, ini hebat hadirin. Jadi seorang istri yang luar biasa. Jadi mensupport suaminya. Jadi beliau siap menerima resiko. Jadi ucapan Khadijah nih hadirin diumpamakan oleh ulama seperti siraman air segar di tengah panas terik yang membakar. Masya Allah. Jadi Nabi pun peluk istrinya dan bersyukur atas ketegaran dan kesetiaan istrinya. Masya Allah. Ini keadaan hadirin bagaimana Rasulullah SAW setelah mendengarkan pernyataan daripada Warakah bin Naufal. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan setelah surat Al-Alaq tadi hadirin, jadi wahyu pun terputus dari Rasulullah SAW hingga beliau sedih karenanya. Jadi kemudian Jibril datang kepada beliau dengan membawa surat duha. Jadi hadirin, setelah surat Al-Alaq tadi, Allah Subhanahu wa taala kirimkan hadirin surat Ad-Duha kepada Nabi Muhammad SAW sampai ayat ke-8. Nah, kita ingat sama-sama mungkin. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Masyaallah. Ini hadirin. Jadi Allah berfirman, demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tiada membencimu. Maksudnya hadirin, Allah tidak akan mendiamkanmu wahai Muhammad, tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi, dia tidak akan membencimu. Nah, karena sejak dia mencintaimu katanya. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Jadi maksudnya sesungguhnya hadirin, kembalinya dirimu kepadaku kata Allah itu lebih baik daripada kenikmatan dunia yang aku berikan kepadamu. Berikutnya hadirin, dan kelak Rabbmu pasti akan memberikan karunia kepadamu lalu kamu menjadi puas. Jadi maksud daripada ayat ini hadirin, engkau puas katanya pada keberuntungan di dunia dan pahala di akhirat. Selanjutnya 6-8 ya. Bukankah dia telah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nah inilah hadirin, Allah hibur Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat surat Ad-Duha. Jadi melalui ayat-ayat di atas Allah mengenalkan kemuliaan yang dia berikan kepada Rasulullah SAW di dunia dan karunia-Nya kepada beliau pada saat beliau yatim, miskin, tersesat, dan Allah menyelamatkannya dengan rahmat-Nya. Begitu hadirin keadaan bagaimana kerisauan Rasulullah SAW tak kalah di Gua Hira. Maka hadirin, bagaimana dengan keadaan tugas kenabian? Jadi tahapan-tahapan baru dari kehidupan Khadijah dan Rasulullah SAW hadirin telah kita ceritakan di atas tadi. Jadi jiwa Khadijah pun terpanggil lewat ajakan suaminya. Jadi beliau siap berdiri di sampingnya
menghadapi apapun pahit manisnya perjuangan dakwah. Jadi Masya Allah, begitulah keadaan dakwah hadirin. Ini dakwah yang paling tepat tuh hadirin, yang mendapatkan sunnah Nabi itu tak kalah orang tidak suka, dibenci orang, diusir kita, Masya Allah. Jadi waktu itu usia Khadijah 55 tahun. Jadi dengan usia 55 tahun ya hadirin, Masya Allah. Jadi pemikiran, kebijaksanaan, kebijaksanaan pemikirannya nih hadirin semakin luar biasa. Jadi semakin matang. Jadi Masya Allah, setelah kejadian Gua Hira tadi hadirin, lama Jibril tidak datang lagi beberapa waktu. Jadi gelisah Nabi. Jadi menghadapi keputusasaan daripada wahyu yang Allah berikan. Tapi ada waktu terus bergulir. Kan tidak ada juga Jibril datang, belum datang. Maka makin cemas, makin cemas. Maka jadi Nabi kembali bertahanus di Gua Hira. Tapi hadirin tak kala itu hadirin, Nabi mendengar kembali suara dari langit. Jadi membuat Nabi menggigil ketakutan. Jadi beliau pulang ke rumah dan meminta Khadijahnya hadirin untuk menyelimuti lagi. Jibril kembali mendatangi untuk wahyu berikutnya hadirin. Jadi Rasulullah SAW menceritakan peristiwa itu hadirin. Ketika aku sedang berjalan, kata beliau, aku mendengar suara dari langit. Lalu aku menegadahkan kepalaku, malaikat datang kepadaku di Gua Hira, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Lalu aku berjalan cepat karena ketakutan dan kembali pulang mengucapkan, selimuti aku, selimuti aku. Lalu aku diselimuti dan Allah yang maha berkat dan tinggi menurunkan ayat yang kita dengar, yang kita kenal sebagai surat Al-Muddatsir 1-7. Mari sama-sama kita dengarkan hadirin ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Insyaallah. Jadi melalui wahyu ini hadirin, Allah perintahkan kepada Nabi, hai orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah dan jangan engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi sesudahnya hadirin, maka terus berturut-turut wahyu turun. Jadi Khadijah hadirin, Masya Allah, waktu itu tidak sampai hati ketika melihat Nabi SAW. Jadi terjaga dalam keadaan seluruh badannya menggigil dan seperti sukar untuk bernafas. Jadi keringat beliau terus membasahi wajah Nabi SAW yang tersentak dengan kehadiran Jibril alaihissalam dengan membawakan ayat dari surat Al-Muddatsir. Jadi wahyu kedua ini hadirin menjadikan sebuah jawaban dan pesan yang jelas dari keraguan Nabi SAW bahwa sebagai utusan Allah, Nabi SAW harus menyeru umatnya untuk mengesahkan Allah. Selesai ayat itu dibacakan, Khadijah berkata, suamiku istirahatlah, katanya. Kembalilah engkau tidur karena engkau sangat letih. Namun Nabi SAW menjawab, oh ini seorang da'i yang sejati menjawab, wahai istriku, la rahata ba'dal yaum, katanya. Jadi sudah tidak ada waktu istirahat lagi nih setelah hari ini. Jadi Jibril, Masya Allah, telah membawa perintah agar memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Akan tapi bingung lagi sedih.
Bingung lagi Rasulullah, siapa yang ku ajak katanya. Dan siapa yang akan menerimanya? Maka luar biasa, istrinya pun langsung menjawab, ya Nabi Allah katanya, Masya Allah, dengan lemah lembut, jangan takut katanya. Aku orang yang pertama beriman kepadamu. Dan aku akan senantiasa berada di sisimu. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi hadirin, jadi kalau kita dapat hidayah ini hadirin, pertama kali yang kita ajak adalah istri kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Ini hadirin anjuran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Masya Allah. Itu keadaannya. Jadi ada kisah lain hadirin yang menguatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi bahwa ketika Khadijah ini bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Jadi ketika itu Khadijah berkata, "Apakah engkau melihat Jibril?" katanya. Maka Nabi katakan, "Iya, saya melihat." Maka Khadijah masuk ke kamarnya dan bersanding dengan Nabi seraya membuka tutup kepala dan cadar yang dipakainya. Jadi Khadijah ini hadir, Masya Allah. Jadi pakai tutup kepala, cadarnya dibuka. Maka tak kala itu ditanya, apakah masih melihat Jibril katanya? Kata Nabi, tidak. Ini bukti bahwasanya Jibrilnya hadirin tidak mau melihat aurat seorang wanita. Jadi dia langsung tidak kelihatan. Jadi kata Khadijah, kalau demikian itu bukanlah setan, ia adalah malaikat. Masya Allah. Jadi ini hadirin keadaan bagaimana Nabi mendapatkan tugas kenabian. Luar biasa. Luar biasa hadirin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan seorang istri yang luar biasa pengertian. Maka semoga kita berdoa sama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita ini yang sudah beristri, istri-istri kita ini istri yang senantiasa mendukung kita kepada kebaikan, menyuruh kita kepada kebaikan, senantiasa sama-sama mengajak kita nih kepada kebaikan. Masya Allah. Jadi dengan luar biasa nih hadirin, Khadijah dengan yakin mengakui kebenaran suaminya nih hadirin adalah seorang rasul, dan inilah yang ditunggu-tunggu beliau. Maka untuk perjumpaan kita hari ini kita cukupkan. Nanti untuk lebih pahamnya didengar kembali audio ini dan dilanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dan doa kifayah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.